peserta didik, selamat datang di Tanya Guru, di mana Tanya Guru merupakan tempat untuk kita mengetahui sebuah informasi terkait pembelajaran. Nah, di video kali ini kira-kira kita mau membahas apa ya? Nah, tetap saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cici Yuli Henry. Saya selaku guru dari SMPN Negeri 34 Padang. Nah, pada kesempatan kali ini di Tanya Guru, kita akan membahas tentang APBN, di mana kita akan belajar tentang apa itu APBN, apa itu RAPBN, bagaimana tema APBN, dan bagaimana cara merancang APBN. Sebelum kita mulai, saya ditemani oleh dua orang siswa-siswi saya yang bernama Adelio dan Medina. Halo semuanya. Sebelumnya, peserta didik sekalian sudah mengetahui apa itu APBN. Kalau Adelio dan Medina sebelumnya juga udah pernah mendengar apa itu APBN? Belum. Kalau gitu, kita kenalan dulu yuk sama APBN. APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seperti namanya, APBN ini merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu, sebagai pelajar pasti kalian mempunyai uang saku kan? Nah, bagaimana cara kalian mengelola uang saku kalian? Kalau Adelio berapa saja untuk belanja? Kalau Medina biasanya bikin pembukuan gitu Bu. Biasanya Medina dikasih uang jajan 30.000 per harinya, 16.000 Medina gunain buat jajan, 6.000-nya buat belanja, dan selebihnya Medina tabung. Jaga-jaga kalau ada keperluan atau buat beli uang saku. Nah, terlihat kan perbedaannya. Sebagaimana individu perlu memiliki perencanaan keuangan, begitu juga dengan negara. Negara harus memiliki perencanaan keuangan. Jika tidak, tentu akan dapat menimbulkan masalah di negara tersebut. Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia menyusun APBN dengan tujuan yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ada beberapa poin tentang APBN. Yang pertama, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Kenapa kepada DPR bukan MPR atau lembaga negara lainnya? Hal ini dikarenakan sumber keuangan APBN tersebut berasal dari rakyat, sehingga penetapannya harus melalui proses legislatif, yaitu DPR sebagai perwakilan dari rakyat. Yang kedua, APBN meliputi masa 1 tahun, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang ketiga, APBN itu terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Anggaran APBN berasal dari berbagai sumber seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak atau yang disebut PNBP, dan hibah. Kemudian anggaran tersebut dibelanjakan dan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan rakyat sebagai tujuan dari bernegara. Contohnya seperti infrastruktur di bidang pembangunan jalan, jembatan, tol, dan fasilitas umum. Kemudian di dalam bidang pertanian, di bidang industri, di sektor pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sebelum menetapkan APBN, pemerintah terlebih dahulu mengajukan rancangannya yang disebut RAPBN. Nah, kemudian RAPBN ini disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disidangkan. Bila RAPBN disetujui DPR, maka kemudian akan menjadi APBN melalui undang-undang. Namun jika RAPBN itu tidak disetujui, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun sebelumnya. Proses ini menegaskan pentingnya dialog dan kerjasama antara eksekutif, presiden, dan jajaran menterinya dengan legislatif, yaitu anggota DPR, dalam pengelolaan keuangan negara. Kenapa pemerintah tidak menggunakan APBN tahun sebelumnya saja, Bu? Jika nantinya ada potensi dari tinggi ini. Nah, pertanyaan bagus Adelio. Kenapa penyusunan APBN ini berbeda-beda setiap tahunnya?
Hal ini dikarenakan melihat dari berbagai faktor, salah satunya terkait dengan dinamika politik dan kondisi perekonomian domestik ataupun global setiap tahunnya berbeda-beda. Nah, mari kita lihat tema APBN 5 tahun terakhir. Nah, sekarang kita juga mau melihat bagaimana rancangan APBN yang sudah dirancang oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir. Ini Ibu mau membagikan bagaimana postur APBN dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, coba Anda lihat, jika pendapatan negara kecil dari belanja negara itu disebut dengan defisit. Jika pendapatan negara besar dari belanja negara itu disebut surplus. Coba Anda lihat, itu setiap tahunnya bagaimana kira-kira pendapatan dan belanja negara kita. Saya lihat setiap tahun pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara, Bu, yang mana negara mengalami defisit, Bu. Dari data yang dipaparkan oleh Medina tadi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada, Bu. Di sini diketahui bahwa pendapatan negara mengalami kenaikan dan belanja negara juga mendapati kenaikan. Walaupun masih defisitnya, Bu, tapi defisitnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, bagus sekali ya pemaparan dari Medina dan Adelio. APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Yuk berpartisipasi aktif untuk membantu kelancaran APBN. Mari kita kawal pelaksanaan APBN, bangkit bersama APBN. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!